Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Paul. Terima kasih sudah hadir di video ini. Semoga sahabat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum membahas video lebih lanjut, kami mohon tolong like, subscribe ya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Untuk video kali ini, kita akan membahas atau mereaksi videonya, kembali ke videonya anggota Dewan Negara Tetangga kita. Mereka yang dulunya menganggap bahwa kita negara yang tertinggal, yang hanya bisa menyuplai PRT atau TKW, tapi dengan gencarnya diplomatik Pak Presiden Prabowo dengan berbagai negara yang tadinya kita diabaikan sama media-media asing. Nah, sekarang media-media asing mulai perhatian sama kita gitu. Bahkan negara-negara tetangga pun mulai mencari perhatian. Cina sampai menawarkan investasi, Amerika sampai berlomba menjalin hubungan juga. Berarti kan menyatakan dengan bangunnya macan Asia ini, Indonesia itu memiliki kekuatan yang strategis di panggung global. Jadi sangat disayangkan kalau diabaikan. Oke lah, nggak perlu berlama-lama, kita tonton videonya. Nanti setelah tonton, tolong tanggapannya dan diskusinya di kolom komentar. Oke, kita lanjut tontonannya. Dunia dikejutkan dengan sikap tegas Presiden Prabowo yang berhasil membuat Amerika Serikat dan China berpikir dua kali sebelum bersikap semena-mena terhadap Indonesia. Mereka tahu Indonesia negara besar dan kunci dari Laut Cina Selatan. Meski menjadi rebutan dua kekuatan besar dunia, Indonesia tetap teguh pada prinsip non-blok. Celebrated the 75th anniversary of U.S.-Indonesia relations Wednesday at the White House. I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship. Biden said he wants to strengthen partnership by advancing a free and open Indo-Pacific. In 2023, the two countries deepened ties into a comprehensive strategic partnership, the highest level among non-treaty allies. Deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. Before coming to Washington, Prabowo, who goes by his first name, met with Chinese President Xi Jinping in Beijing. He signed a deal to jointly develop maritime resources near Indonesia's Natuna Islands that critics say could lend credibility to China's Nine-Dash Line that reflects its expansive claims in the South China Sea. Jakarta later said it remains firm in rejecting China's Nine-Dash Line, that according to the UN has no basis in international law. Beijing claims the major shipping route almost entirely, but parts of its claims are disputed by Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei, and the Philippines. VOA asked the White House whether Biden was specifically referring to this deal in his meeting with Prabowo. We continue to encourage Indonesia to work with their legal experts to make sure any agreement they make with the PRC is in according with international law. Critics say the agreement also contains language that supports Beijing's ambition for a new world order that Indonesia's new government too hastily agreed to. It's not just the South China Sea we're looking at. Last week, Palau was complaining about China pressure on it. It swallowed 12% of Bhutan. It's all around China's periphery.
And so in order for there to really be action, one of the major powers would have to come in to back it, like Japan or the US. With Indonesia, you know, they look at China, but they also have one eye on the US and also Australia, which is very important to them. And I think the Aussies have underestimated how soon China's going to be arriving on their doorstep. So until they bring in one of the major powers, they're going to struggle to get anything done. Ya, Laut Cina Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya, tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan, ya, tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Datuk Speaker, soal yang berkaitan dengan keselamatan Laut Cina Selatan ni, Datuk Speaker, bukan saja menjadi satu polemik ataupun kegusaran kepada negara Malaysia, malah ia juga melibatkan negara-negara jiran ASEAN yang lain, Philippines, Vietnam dan sebagainya. Dan kita juga, Datuk Speaker, kita dapat maklum, ya, Datuk Speaker, ya, tentang Filipina pun pernah beberapa kali bertembung dengan kapal perang daripada China ni. Soalan saya, Datuk Speaker, ialah apakah kita sudah maklum bahawa Malaysia akan menjadi fungsi ASEAN 2025? Adakah sebarang perancangan untuk kita memasukkan agenda khas di dalam ASEAN 2025 nanti untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan pencerobohan kapal perang China ini bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain? Terima kasih. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke atau tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu ini laluan tanpa di-anchor south. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ini Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Mohon tenang. Yang penting menteri tidak mengalirkan arau. Ada apa? Arau. Okey, tala pada saya. Saya nak beritahu, untuk Laut Cina Selatan, orang yang patut jawab ialah Wisma Putra. Tapi ni Menteri Pertahanan jawab. Jadi itu sebab saya bawa balik. Dia kata Laut Cina Selatan tenang, tidak terkawal. Memang tak terkawal. Tak apalah, mana satu menteri pun yang penting jawapannya tepat, yang buat tahu. Yang mohon tenang. Yang penting menteri tidak mengalirkan arau. Ada apa? Arau. Okey, tala pada saya. Ya. Halakan pada saya. Yang patut jawab ialah Kementerian Luar. Baik. Tiba-tiba Kementerian Pertahanan jawab, jawapannya salah. Tapi apa daya? Baik, Arau pernah berada. Baik, Arau pernah menjadi menteri kabinet. Arau pernah jadi MP, Arau pernah menjadi BBC, Arau pernah jadi menteri besar. Semua ni peraturan Arau tahu. Tapi saya belum jadi Perdana Menteri lagi. Baik, Arau lebih faham bahawa hak kerajaanlah untuk menentukan siapa yang akan memberi jawapan. Jadi untuk itu saya minta Arau, kita akan sambung perbahasan hari ini. Terima kasih. Jadi terima kasih. Silakan. Bendera yang berlaku di Teluk Intan dan juga di Johor Bahru, ya. Bendera Cina telah dikibarkan dan orang yang kibarkan bendera itu menjerit-jerit. Saya tengok video daripada seorang Tionghoa menyebutkan ancaman kepada kedudukan ekonomi di Malaysia dan juga Singapura. Dia sendiri menyebut, apakah orang Malaysia yang kibar bendera Malaysia di negeri China
akan boleh balik ke Malaysia? Siap-siap. Mungkin seumur hidup di sana. Apakah orang Malaysia boleh kibarkan bendera kita di negeri lain? Bayangkan orang kibar bendera di Malaysia. Kita mesti mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Stampin. Kita rakyat Malaysia. Sayang kepada Malaysia. Siapa mengancam negara ini, kita harus tentang. Arau. Ya tak boleh, ya. Yang ni saya setuju dengan Arau. Orang luar mesti ikut undang-undang di negara kita. Ya, bagus. Stampin bagus. Sabarnya, sabar berbatas. Bagus. Dia ni bagus. Kita pernah mendengar kenyataan bahawa kurang lebih 1 juta warga Cina pelancong warga Cina yang hilang dalam radar maklumat di negara kita kerana mereka tidak pulang ke negara asal mereka. Saya kira bukan saja daripada warga Cina, bahkan daripada negara lain juga, mungkin Arab Saudi, Arab, Eropah, Bangladesh dan lain-lain. Saya kira mereka juga terlibat dalam keadaan ini yang mungkin hilang dari radar kita dan tidak pulang ke negara masing-masing. Sebenarnya berapakah jumlah pelancong-pelancong asing ini yang tidak pulang ke negara mereka, yang masih berada di negara kita, dan apakah kesannya jika mereka ini tidak diambil tindakan selanjutnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Barang. Ini soalan terima kasihlah kepada sama saya, tapi saya minta maaf, ini bukan bidang kuasa kita, Kementerian Motek. Kalau boleh kemukakan kepada KDN, Kementerian Dalam Negeri, pasal tiara menjaga masuk dan keluar. Sekian, terima kasih. Nah, jadi begitulah kondisi negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Nusantara. Nah, itu sahabat videonya. Jadi Indonesia semakin diakui sebagai kekuatan strategis di panggung global. Amerika, Cina aja sekarang berlomba-lomba menjalin hubungan yang lebih erat. Tapi salutnya Indonesia tetap dengan prinsip non-blok, tidak memihak ke siapapun. Dengan kepemimpinannya Prabowo Subianto ini, Indonesia memanfaatkan posisi untuk memperkuat kemandirian, bahkan memainkan peran penting sebagai penyeimbang global di tengah dinamikanya geopolitik dunia. Salut, semakin dihargain, semakin diseganin Indonesia. Sehat selalu Bapak Presiden kita. Oke, sekian video kali ini. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.